Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Selamat pagi anak-anak semua. Kita bertemu kembali di hari yang indah ini. Kita tetap disertai oleh Tuhan. Dan kita melanjutkan materi pembelajaran kita minggu yang lewat, yaitu dengan indahnya mengampuni. Apa itu mengampuni? Secara singkat, mengampuni dapat dikatakan sebagai suatu tindakan membebaskan seseorang dari tuntutan karena telah melakukan kesalahan. Dalam kehidupan sehari-hari, mengampuni dapat digambarkan sebagai berikut. 1. Mengampuni berarti memberi pengampunan atau memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Memang dalam kenyataannya, kita sulit untuk mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Mengapa manusia sulit untuk mengampuni? 1. Karena terlalu berat untuk dimaafkan. 2. Orang sulit mengampuni karena mengalami luka batin yang tak terlupakan. 3. Orang sulit mengampuni karena takut kejadian yang sama akan terulang lagi. 4. Orang sulit mengampuni karena berpikir orang lain akan memandang citra diri yang lemah. 5. Orang sulit mengampuni karena kebiasaan dalam keluarga untuk tak mudah memaafkan kesalahan. 2. Mengampuni adalah keputusan hati untuk memberikan pengampunan, walaupun tidak mengubah kejadian masa lalu yang sudah terjadi. Namun, dengan mengampuni bisa membuat masa depan yang cerah. 3. Mengampuni bukan berarti melupakan masalah, tetapi membebaskan diri kita dari kebencian, dendam, dan amarah, sehingga membiarkan diri dikuasai damai sejahtera. Pentingnya mengampuni bagi remaja Kristen. 1. Menurut informasi website Yahoo bahwa setiap kali manusia marah, terlebih sampai menyimpan perasaan benci dan kemarahan, hal ini akan mempengaruhi tekanan darah orang tersebut. Dapat mengakibatkan tekanan darah naik atau turun yang mengganggu metabolisme tubuh manusia. Oleh sebab itu, dengan mengampuni akan memberi efek positif bagi psikis dan kesehatan ataupun fisik. 2. Mengampuni merupakan respon atau tanggapan kita atas kasih dan anugerah Tuhan Yesus yang telah terlebih dahulu mengampuni kita. 3. Dengan mengampuni, maka seseorang akan dibebaskan dari kebencian dan kemarahan dan akan digantikan dengan damai sejahtera. 4. Dengan memberi pengampunan dapat memperbaiki hubungan sosial satu dengan yang lain sehingga terjalin hubungan yang harmonis. Yesus berkata dalam Lukas 17 ayat 3-4, "Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan, jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau, 7 kali sehari ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia." Mengampuni bukanlah suatu hal yang boleh kita pilih atau dilakukan atau tidak dilakukan. Jadi, sebagai orang beriman, pengampunan merupakan kewajiban. Tuhan Yesus mengajarkan kita dalam Matius 6 ayat 14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi, jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bisa kita belajar dari kehidupan Yusuf. Yusuf
yang tidak begitu saja mengampuni saudara-saudaranya. Namun Yusuf menguji terlebih dahulu apakah saudaranya sudah mengalami perubahan sikap hidupnya. Setelah terbukti mereka berubah dengan sungguh-sungguh, maka Yusuf mengambil inisiatif untuk mengampuni dan memperbaiki hubungan mereka. Yusuf berusaha memperbaiki hubungan yang telah rusak. Hal ini bukan berarti pengampunan bersyarat, namun kita harus bersikap kritis agar pengampunan yang diberikan Allah dalam Yesus Kristus dengan cuma-cuma tidak disalahmanfaatkan untuk hal-hal yang tidak benar. Pengampunan harus dengan tulus hati, sebab hal ini akan bersifat memperbaiki dan merekatkan kembali hubungan yang telah rusak. Makna pengampunan. Agar kita dapat mengampuni dengan sungguh-sungguh diperlukan 1. Ketetapan hati untuk tidak menuntut balas. Bisa kita baca dalam Matius 18 ayat 35. 2. Pengorbanan. Pengampunan menuntut satu harga yang harus dibayar, yaitu tidak menuntut balas. Bisa kita baca dalam Roma 12 ayat 17 sampai 21. 3. Ketekunan dan kebulatan hati untuk mengampuni. Dalam Kolose 3:13 sampai 14 tertulis, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Dan di atas semua itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kita bisa ambil kesimpulan itu, kita bisa saja memilih untuk tidak mengampuni, tetapi akibatnya sangat merugikan diri sendiri dan juga bagi hubungan dengan sesama. Lebih jauh lagi, dengan tidak mengampuni, kita tidak menjadi saksi Kristus yang baik. Beberapa akibat jika tidak mengampuni antara lain mengakibatkan penderitaan secara mental dan rohani. Kepahitan akan menghambat pertumbuhan rohani dan akan menimbulkan penyakit karena kebencian. Efesus 4 ayat 31 sampai 32 bunyinya, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaknya dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dari apa yang Ibu jelaskan di atas, kamu renungkan dan kamu jawablah pertanyaan di bawah ini. Kamu jawab dalam kolom tugas di Google Classroom. 1. Mengapa banyak orang sulit untuk mengampuni? Jelaskan. Yang kedua, apakah benar dengan mengampuni dapat membawa diri untuk dikuasai damai sejahtera? Jelaskan. Ya. Sekian dan terima kasih pertemuan kita untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati.